ada belahan dan lapisan. Nah, pada sesi saya, di sesi 2 ini, saya akan bicara tentang belahan dari otak. Baik itu dari fungsi, baik dari itu strata maupun dari apa namanya strata, fungsi, dan ya tingkatan ya. Oke, nanti Pak Najar itu akan sesi ketiga akan lebih ke personality genetik. Jadi mesin kecerdasan bagian saya, nanti Pak Najar introvert dan extrovertnya digabung dengan mesin kecerdasan. Baik, nah ini adalah kalau kita melihat penampang dari otak, ini menghadap ke depan atau sedang menghadapkan dengan pembaca. Berarti kita bisa lihat bahwa yang sebelah kanan itu adalah bagian dari intuiting dan feeling. Kalau saya pegang, berarti sebelah kanan ini bagian feeling dan apa namanya feeling. Yang sebelah kiri ini adalah thinking dan sensing. Sedangkan yang insting adalah mulai dari belakang sini sampai tulang ekor, dia sebagai penyangga. Nah, kalau berdasarkan fungsi, fungsi sebelah kiri dan sebelah kanan itu jelas berbeda. Kalau yang sebelah kanan itu lebih kreatif, inovatif, lebih ke emosional dan hubungan. Kalau yang sebelah kiri itu lebih ke analytical, kepandaian, memori dan rajin. Nah, itu dari fungsi. Kalau tadi belahan sudah kiri kanan, atas bawah. Nah, ya, kita lihat. Maka sebagai seorang yang sensing, yang merah ini panahnya kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan ya panahnya ya? Kalau nggak ini aja. Enggak. Oke, pakai ini aja. Oh Nah, iya, yang udah. sensing ini, yang sensing itu adanya di kiri bawah, belahannya belahan kan Mm-mm. kiri, tapi adanya di posisi stratanya yang di bawah di mamalia, berarti sensing ya. Itu punya Mm-mm. keunggulan atau jenis jenis kecerdasannya adalah memori, punya potensi untuk menjadi atau kehebatannya adalah dia karena kerajinannya. Maka kalau ada orang sensing yang tidak rajin Mm. dibikin gitu ya. Thinking, Mm. kehebatannya di analytical, ya apa jenis kecerdasan di analytical, kehebatannya adalah di pandai. Kalau tidak thinking tidak pandai, maka dibuat pandai. Intuiting, Oke. kalau dia tidak inovatif, dibuat inovatif. Feeling, kalau tidak Mm. jago dalam berhubungan dengan berbagai macam orang, dibuat jago gitu. Wow. Karena kenapa? Karena dia punya potensi, bisa menyelami emosinya. Intuiting bisa kreatif, thinking bisa analytical, bisa memori. Itulah keunggulannya masing-masing. Dan insting Mm. itu lebih ke serba bisa karena kehebatannya dalam hal naluri. Nah, repotnya kalau kita merasa dan kita dari TK sampai universitas, sampai SMA aja ya, merasa bahwa semua orang di dalam betul. Mm. Betul kan Bu ya? Merasa Ya. nggak? Dari mulai TK sampai SMA, kita ini diinstan. Kita di. Kita jadi serba bisa. Bisa yang jadi serba bisa, bisa Ya. matematik, bisa nari, bisa agak, Uh-uh. bisa dan sebagainya, betul kan? Betul. Apakah kita jadi expert? Enggak juga, karena kenapa? Semua dipegang. Mm. Nah, seharusnya kalau untuk penggemblengan maka pakailah keunggulan kita. Tetapi kalau untuk sosialisasi barulah beda gitu ya, harus segala bisa gitu loh. Mm. Kita next ya, bahas masing satu persatu. Mm. Ini adalah ciri-ciri dari apa namanya masing-masing mesin kecerdasan. Yang akan kita bahas adalah sekarang mesin kecerdasan sensing. Nah, sensing kita lihat secara komposisi adanya di 100% sensingnya. Lah di bagi Mm. ya bagian yang lain dia mempunyai nilai terendah yaitu di intuisi. Maka ini boleh Mm. dikatakan kehebatan seorang sensing adalah kelemahan dari orang intuiting.
Artinya kalau dia sensing hebat, maka ada kelemahannya itu di intuisinya yang hanya 20%. Maka sebagai Ah. seorang sensing, nggak usah sibuk-sibuk berkreativitas atau melatih kreativitas. Kenapa? Sehebat-hebatnya melatih kreativitas itu hanya mentok di 20%. Kalah sama orang intuitingnya 100% gitu loh. Maka fokus saja pada kekuatannya. Apa itu kekuatannya? Sensing, karena dia punya potensi di sana mencapai 100%. Sama juga dengan ini, sensing main di feeling. Sehebat-hebatnya sensing main di area feeling itu mentok di 40%. Orang sensing main di area thinking mentoknya di 40%. Maka fokuslah pada kekuatan. Yang lain bagaimana? Anggap sebagai apa namanya ya? Nilai tambah keahlian saja. Nilai tambah. Kalau nilai tambah berarti kan cuma pelengkap saja, ya, bukan yang utama. Yang utama apa? Sensingnya sendiri. Nah, seorang sensing yang mempunyai chemistry harta itu harus menjadi seorang yang rajin, orang yang teliti, dan orang yang detail. Nggak rajin, nggak teliti, nggak detail, dilatih menjadi detail, teliti, rajin gitu loh. Bu ya. Ya. Jadi enaknya dari kecil. Dilatih dari detail, dilatih menjadi teliti, dilatih menjadi rajin. Karena sepengalaman ketemu orang sensing, rata-rata di sini. Kadang-kadang nggak teliti, kadang-kadang nggak detail, kadang-kadang nggak rajin. Apa? Berarti di penggemblengannya. Terus ciri-ciri yang lain mana? Selalu menuntut bukti. Maka kalau ngobrol dengan orang sensing, harus ada bukti. Saya barusan kemarin dapat 5 juta. Tunjukin bukti transfernya, tunjukin notanya atau apanya, invoice-nya dan sebagainya. Baru dia percaya. Ya, benar. Pikirannya terangkai. Berarti kalau bicara dengan orang sensing, itu tidak boleh loncat sana loncat sini. Harus runut, harus Betul. terstruktur. Dari A langsung ke B, dari B langsung ke C, D, terus sampai Z gitu. Ada titik yang hilang, dia akan berhenti di titik tersebut. Karena tidak lengkap nih infonya gitu loh. Membutuhkan kepastian, mendapatkan hasil, suka mencontoh. Maka kalau orang sensing itu suka mencontoh, bagi orang sensing, siapkan contoh yang terbaik. Kalau nggak ada contoh, dia akan mencontoh yang terbaik pada saat yang ada aja gitu loh. Dia akan mengambil kesimpulan, oh ini adalah contoh yang terbaik. Padahal masih banyak contoh, ribuan contoh yang lain di luar sana. Maka bagi orang sensing untuk penggemblengan, siapkan beribu-ribu contoh dengan berbagai macam variasi. Itu akan melengkapi database-nya. Sehingga suatu saat database tersebut di-recall, ada semua jawabannya. Kelemahan dari orang sensing, kalau database-nya belum terisi, dia akan stuck, dia akan ngehang. Apa ya? Ini maksudnya apa ya? Kenapa? Karena di database-nya dia nggak ada. Maka kunci bagi orang sensing supaya terlihat pintar seperti orang thinking adalah lengkapi segala macam contoh. Beda ya? Ya. Nah, kecil aja nih. Anak saya kalau mau ujian, itu latihannya bukan pemahaman. Rumusnya dari sini ya, Kak. Nanti kamu kalau dikasih rumus ini hasilnya apa? Ini rumusnya gitu. Saya kasih rumus dulu, tapi saya kasih contoh soal dengan berbagai macam variasi. Soalnya sama, angkanya diberiin. Karena kalau soalnya sama, dia akan merekap itulah contohnya. Begitu angkanya beda, ngeblank. Padahal polanya sama gitu. Ya, ya. Itu sensing. Maka siapkan contoh yang terbaik. Kenapa? Karena dia suka mencontoh. Jawabannya gampang. Siapkan contoh yang terbaik. Kalau usia anak SD, Baik. usia untuk belajar, ya siapkan contoh terbaik. Maka cara belajarnya adalah menghafalkan soal. Nanti ketemu. Oh ini kayak contoh soal yang kemarin ya. Akhirnya setelah hafal soal, dia akan paham. Jadi sehari sebelum masuk ke kelas, itu sudah atau sebelumnya masuk kelas, dia sudah hafal berbagai macam contoh soal atau dibaca dan sebagainya. Begitu masuk kelas, tinggal aman. Beda kalau orang sensing, kalau tidak dibaca dulu, kalau tidak diisi database-nya dulu,
Begitu masuk ke kelas, ngeblank. Ini apa? Ini apa? Banyak hal yang baru. Dan itu butuh usaha Hmm. untuk masukin ke otaknya. Sehingga paham, Hmm. enggak pasti. Wajar kalau orang sensing Hmm. tertinggal satu langkah oleh yang lain. Maka ngakal ini bagaimana? Persiapan di rumah sebelumnya, dihafalkan, dibekali dengan database yang akan dipelajari besoknya. Baru setelah kelas, itu udah levelnya setara dengan yang lain. Sehingga pemahaman saja yang dapat gitu di kelas. Clear, Bu ya? Hmm. Oke, Ya. ingatannya kuat. Maka jangan jangan apa namanya? Jangan khawatir dengan sensing, lu meledak dong memorinya. Enggak, ingatannya kuat. Asal, Hmm. aduh capek belajarnya. Ingat, dia belajar harus dapatkan hasil. Oke, kalau kamu belajar, nih diahnya. Ada bentuknya. Pasti bentuk yang buat kepastiannya. Jadi ini bisa dikembang, bisa apa namanya digabung-gabung, ingatannya kuat dan sebagainya. Sehingga dia mau bergerak. Hmm. Bergeraknya kenapa? Karena dia butuh kepastian. Kepastian apa? Hmm. Hasil gitu loh. Caranya bagaimana? Siapkan contoh-contoh terbaik untuk belajarnya dan sebagainya. Ya pokoknya ini improve-nya kita ya. Sama juga kalau kita punya karyawan atau punya siapa, menggerakkan orang sensing gampang sekali. Pastikan ada hasil dan pastikan apa? Pastikan pikirannya terangkai berarti diterjemahkan dalam SOP. Orang Hmm. sensing ada SOP, jalan Bu. Apalagi di ujung SOP, maka bonus yang didapat adalah sekian, makin kenceng. Ya, oke itu orang sensing. Nah, langkah lagi, atas selanjutnya dari sini. Ada yang disebut dengan eksitasi dan inhibisi. Hmm. Eksitasi itu adalah daya respon atau daya rangsang, daya motivasi atau daya apa namanya? Stimulan dari luar, itu namanya eksitasi. Hmm. Inhibisi daya hambat dari dalam, Oh, oke. ya. Seorang sensing mempunyai eksitasi tinggi, artinya mudah dirangsang atau mudah distimulan dari luar, mudah dipengaruhi dari luar. Kenapa? Eksitasinya tinggi. Ah. Jangan heran, gampang sekali kalau ngomporin orang sensing. Mudah sekali terpengaruh orang sensing. Ya, Hmm. komporin aja orang sensing. Gampang berubahnya, gampang geraknya. Inhibisi. Apa itu inhibisi? Hambatan dari dalam. Hebatnya orang sensing Hmm. tidak mempunyai hambatan dari dalam. Nggak Hmm. pakai mikir berat-berat gitu loh. Sudah mudah dirangsang dari luar, sudah mudah dimotivasi, distimulan dari luar, gampang bergerak akhirnya karena nggak ada hambatan dari luar. Ya, Hmm. jadi isi come isi go itulah orang sensing. Bahayanya kalau orang sensing punya pacar LDR jauh, wah itu bahaya Bu. Akhirnya yang dekat aja, yang makin banyak apa, yang makin banyak muncul di dekatnya itu yang dipilih nantinya. Karena yang pasti-pasti gitu kan, simple banget kalau orang sensing. Oke ya, Hmm. chemistry-nya harta, segala sesuatu karena ada dapat hasil. Harta ini bisa dengan kekayaan kayak gitu deh. Maka wajar kalau orang sensing berpotensi menjadi orang kaya. Ya ini karena tadi Hmm. rajin teliti detail menuntut bukti mendapatkan hasil dan sebagainya. Oke, itu sensing. Gimana Bu? Gue banget? Kalau ini Pak Beni kan itu dia tulisannya di situ instingnya 100% Ya, juga gitu kan. Nah, ya. itu gimana contohnya? Oke. Karena fungsi insting ini adalah sebagai penyangga otak, maka dia Hmm. netral dari tulang ekor sampai bawah otak sini nih. Nah, itu Hmm. berarti dia 100% semua jenis mesin kecerdasan disanggah oleh Hmm. 100%-nya insting. Ah, Levelnya 100% di situ. oh, oke. Gitu ya. Jadi kalau di total ini 200%, iya 200, 300% ya. 100 insting, 100 Hmm. sensing, yang lainnya jadi 100, jadi 300%. Nah, yang 100%-nya itu adalah insting karena sebagai penyangga gitu loh, di tengah ini. Clear ya? Hmm. Oke. Berarti dia punya sikap-sikap seperti insting juga. Apakah begitu, Pak Beni? Apa Eh, enggak?
tetap, jadi insting itu kan dia apa namanya ya? Mungkin Om Ben saya tambahin Mensupport. Oke, oke, orientasi Pak Najar. bahagianya, semua orang pengen bahagia kayak orang insting. Cuman Ya. kalau orang sensing, Ah, ya sensingnya itu harus dipenuhi yang lebih utama. Mm-mm. Ya. Secara filosofis ya. ah, Kalau secara fisik tadi Om Ben udah jelaskan, secara fisik emang nyangga semua. Yang Secara nggak filosofis keempat-empatnya itu. setiap orang pengen bahagia, tapi pendekatnya beda-beda. Orang sensing ke sensingnya atau harta, hmm. thinking ke thinkingnya atau tahta dan seterusnya. Itu tambahannya Om Ben. Ya. Jadi dari Oke. tadi secara filosofi, eh, insting itu kan chemistry-nya bahagia. Nah, semua orang pasti Ah, bahagia kan, seperti seorang insting gitu kan. Tapi bahagianya seperti bahagianya sensing ya dengan hartanya, bahagianya feeling dengan emosi dan sebagainya kayak gitu ya. Dari segi physically, kenapa 100% insting? Karena insting ini menyangga keempat semuanya ini gitu loh. Posisi otaknya kayak gitu ya. Oke, dari semua rangkaian ini, ya gimana Bu? Sebagai seorang sensing gue banget. gue banget. Nah, Ibu kalau Mbak Mana kalau kerja tanpa hasil gimana? Nggak mau saya, Pak. Orang saya beneran kok kalau misalnya lebih 20 menit, 30 menit aja saya minta Langsung kena ini, cas. charge lagi. Luar biasa. Begitu ya. Coba teman Ibu ada nggak yang feeling dengan profesi sama seperti Ibu, seperti Mbak gimana tuh? Kalau feeling, feeling saya punya klien feeling, Hmm? Pak Ben. Ya. Jadi kalau feeling itu emang kentara banget ya. Dia suka ngobrol ya intinya ya, Nah, suka ngobrol, seneng seneng banget kalau diajakin ngobrol tuh dia lebih banyak bercerita kan nah, orangnya kalau feeling itu ya. Dan tipikalnya kalau aku lihat feeling itu eh, emang dia gampang disukai. Kalau dimanapun gitu dia kayak bisa membaur dengan banyak orang ya kalau feeling populer iya betul. gitu. Menyenangkan gitu kalau ngobrol sama orang feeling kayak dia tuh pinter ya emang bawaannya kayak feeling itu pinter merangkai kata-kata. Jadi Mm-mm. kayak kalau ngomong sama orang feeling tuh simple gitu kayak kita tahu oh maksud dia tuh begini gitu. Cara penyampaiannya Mm-mm. bagus kalau orang feeling itu. Kalau teman-teman saya yang feeling-feeling gitu, kebetulan anak saya yang pertama tuh feeling ekstro, Mm-mm. Mm-mm. cowok gitu. Nah, terus dia kalau di sekolah tuh Pak Ben guru-gurunya missnya bilang dari TK ya sampai sekarang dia SD, missnya selalu bilang anak saya itu paling bagus di mata pelajaran sosial. Mm-mm. Jadi jika dia disuruh presentasi ke depan gitu ya, itu dia senang sekali gitu. Makanya oh emang gitu ya feeling itu emang jiwanya tuh suka ngomong gitu loh sama orang ya, kayak ngasih tahu gitu. Gitu tuh dia senang banget gitu. Iya, 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 iya. Nah, bayangin kalau anak ibu feeling, ibu punya misi pribadi sendiri. Pokoknya kamu harus jadi juara kelas. Kamu di kursus matematik, IPA dan sebagainya. Bayang nggak kira-kira? Nah, itu dia. Gimana itu? Untungnya saya nggak ini ya. Untungnya udah ngerti Steven ya dari Heeh. awal Pak Ben. Jadi begitu anak saya 2 tahun langsung saya Stevenin emang dari awal sama Mbak Ayu tuh. Jadi langsung saya Stevenin saya langsung tahu oh ternyata dia tuh feeling ya udah berarti saya nggak nyuruh dia tuh di akademis intinya. Pokoknya saya tuh lebih ajak dia berinteraksi lah. Yes. Orangnya kan suka ketemu orang ya. Heeh. Jadi dia kayak liburan sekarang gitu Pak Ben, ya udah saya bikinin janji kapan dia bisa ketemu sama teman-temannya karena kalau udah di rumah dia udah pusing duluan dia harus ketemu orang dia harus Ya. ngobrol gitu kan tipikalnya. Oke, secara tidak langsung, Mbak Mana berarti kan sudah menerapkan fenotip tadi tuh, yang 20% modalnya, udah tahu kan? Iya, Gitu. iya. Mbak Mana udah nyiapin tuh, yang 80%-nya. Lihat perkembangan emosionalnya. Berkembang banget kan? Mm-mm. Iya kan? Betul, betul, Nah betul. itu, kayak gitu. Ya, nah bayangin Mm-mm. kalau itu tidak dilakukan gitu. Sama seperti Mm-mm. orang pikiran kita zaman dulu. Pokoknya kamu harus bisa matematik. Ini matematik, IPA, dan sebagainya. Kebayang gimana itu perkembangan psikologinya. Betul, betul. Ah, ada pemberontakan lah. Kalau anak saya nggak nurut dan sebagainya, ya seperti kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Maka penting berarti kan kita untuk mengetahui yang 20%-nya setiap anak kita. Iya, Supaya benar. supaya kita mudah yang 80%-nya itu gitu. Betul, betul, betul. Nah, ya inilah misi saya dan teman-teman di Steven. Yuk kita kasih tahu orang-orang gitu loh. Nah kebenaran Bapak Nana bergerak di bidang personal branding. Siapa tahu itu pun misinya sama dengan kita.
menemukan Mm-mm. siapa jati dirinya gitu ya. Betul, Oke, betul. Anda ya. Ya, Semangat ya tetap ya, nyebarin ilmunya ya. ya, Pak Ben, pasti. Oke, oke. Next thinking. Ya, saya ini sekilas-sekilas aja nggak akan dalam ya. Mungkin yang akan saya Ya, bahas di sini eksitasi. Kalau ininya kan semua sudah tahu ya Bu ya. Sudah minimal kebas ya, ya. Oke. Sekarang saya akan menerangkan tentang eksitasi. Tapi sebelum ini kita lihat tuh, tetap instingnya tetap 100%. ya, ya. Thinking pengen bahagia tetap. Tapi bahagianya ada di sini. Dan kita perhatikan Hmm, kehebatan thinking adanya di kelemahan orang feeling ya gitu atau kebalikan feeling. ya. Oke. Nah, sekarang Mm-mm. kita ke eksitasi. Kalau tadi sensing, eksitasinya tinggi, berarti mudah dipengaruhi dari luar. Dari Ini luar. kebalikannya. Eksitasinya rendah, berarti agak berat dari orang thinking. Ah, Maka timbullah bahasa kalau kita menghadapi orang thinking, aduh ini orang thinking keras kepala. Betul? betul, Ya kan? Ya kenapa? betul. Karena dia mempunyai eksitasi yang tinggi. Iya. Oke. Inhibisinya tinggi juga. Tadi kalau sensing, inhibisinya rendah. Nah, thinking ini udah susah dipengaruhi dari luar. Ini daya hambat dalamnya tinggi. Uh, Susah, mager banget. suami saya itu, Pak. Ah, saya nggak ini ya. Pusing makanya saya kalau sama dia itu. Eh, jangan dipusingin. Supaya nggak pusing bagaimana? Supaya eksitasi dan inhibisinya bisa. Ini kan informasi buat kita. Oh, ternyata suami saya begini. Dia mempunyai eksitasi yang rendah, keras kepala, mempunyai inhibisi yang tinggi, mager, malas gerak. Ah, gampang kok Betul. caranya. Bagaimana caranya? Lihat kembali ke ciri-cirinya ini. Suami saya selalu tanya data, orangnya kritis dan apa namanya logis dan rasional. Maka sampaikanlah bahasa-bahasa ke suami kita itu, ke suami kita, ke suami ibu sebelum ngomong, siapkan data. Mm-mm. Berdasarkan data, bla 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 bla, bla, dari literatur ini, dari Quran ini dan sebagainya, 90% Mm. gitu ya. Maka dengan ini Ya. saya memutuskan Bapak harus beli ini. Nah, itu kayak gitu. Menimbang memutuskan. Ya, bahasanya bahasa Buat formal. proposal dulu, Bu, sebelum Ya, buat nikah. proposal. Gitu ceritanya. Ya. Ya. Jadi emang harus ada data yang masuk akal. Ya. Nah, contohnya gini aja deh, pergi ke pasar atau pergi ke mall, di rumah pasti dia sudah ngitung. Belanjanya ini, ada 4 item. Begitu masuk ke mall, ada item kelima, item keenam, itu nggak akan dikeluarin. Kenapa? Karena di luar hitungan dia gitu. Hmm. Kecuali bisa menyampaikan, ini loh datanya, ini harus dibeli. Kenapa? Kalau dibeli begini, kalau tidak dibeli begini. Itu kan rasional, logis kan? Ada sebab akibat. Hmm. Kalau pokoknya beli, kenapa harus ini dibeli? Ya pokoknya beli, saya suka. Itu nggak akan dibeli sampai kapan. Tetapi kalau disampaikan analisanya, kenapa dibeli? Karena di rumah 2 hari lagi akan habis, bla 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 bla, bla, yang masuk akalnya dia dibeli itu. Hmm. Itu yang kenapa? Karena dia punya potensi, punya ciri-ciri eksitansinya rendah, sulit dipengaruhi dari luar dan Ya, ya. inhibisinya ini. Tapi ini bisa gugur kalau kita ngerti atau paham yang ini gitu loh. Iya, betul, Ya. betul. Jadi jangan kalau ke mall, kalau perlu sebanyak mungkin ini akan dibeli, ini akan yang dicapai, ini tujuannya ke sini sini ke sini gitu loh. Kalau di luar itu Hmm. improvisasi agak berat, Bu. Perlu Hmm, hmm, hmm. berdebat di sana, perlu ada debat-debat yang masuk ke logikanya dia gitu loh. Iya. Jadi umumnya sebenarnya kalau thinking itu Pak Ben dia jadi kelihatan ini ya, hitung-hitungan gitu ya. Yes, pandai Gitu berhitung. ya. Ya, Pandai berhitung ya dia ya. Oke. artinya kenapa dia pandai berhitung? Karena segala sesuatu harus efektif, harus gitu. Hmm. Harus sesuai Oke. rule, harus sesuai aturan. Kan jadi gampang informasi ke kita kan. Orang tinggi begitu, ya sudah kita ikutin jalan pikirannya dia gitu loh. Maka nggak ada kata Hmm. sulit bagi seorang itu. Oke. Oke ya. Jadi nggak ini lagi kita nggak ada apa namanya alasan lagi si thinking mah keras kepala. Bukan keras kepala kitanya belum ngerti dia gitu loh. Hmm. Orang lain suruh ngerti Hmm. kita kan, tetapi kitanya yang harus Hmm. mengerti mereka. Hmm. 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 Maka Hmm.
kita sampaikan bahasa yang sesuai dengan mereka. Panggil ibunya. Clear? Clear, clear. Oke, di sini ada bahasa, maka jangan dulu keluar, kitanya harus mengerti mereka. Ya, panggil ibunya. Ya, panggil ibunya. Sebentar, ada ini. Clear ya, Bu ya? Ya, clear. Oke. Jadi jangan berharap apa yang kita dapat dulu, tapi apa yang kita bisa kasih. Nah, itu prinsipnya prinsip dasar banget deh. Maka pahami mereka, misi apapun dalam diri kita akan tercapai pasti. Ya. Ya, ya. Oke, lanjut ke intuiting. Intuiting di sini, nah, lihat. Eksitasinya rendah. Artinya apa? Daya dari luarnya, respon dari luarnya rendah gitu, dipengaruhinya. Sama dengan thinking ya. Ya, sama dengan tingginya. Berarti apa dia? Masuk masuk golongan keras kepala kan? Iya, berarti iya ya, lumayan kaku gitu ya, keras. Nah, ya. Kita perhatikan yang atas ini pasti eksitasinya tinggi. Yang thinking dan intuiting berarti Oh, eksitasinya yang atas-atas ya. tinggi. Rendah, Oh, Om Ben. Ya. Rendah eh, berarti. Rendah, sorry, ekspektasinya rendah, rendah. rendah. Itu artinya sulit untuk menerima respon dari luar. Hmm. Ada denial, ada penolakan awalnya. Kenapa? Kalau thinking nggak masuk logikanya, kalau yang intuiting nggak masuk, ini kecil banget gitu loh. Apa hal yang kecil gitu, ya kayak gitu ya. Clear ya? Ya. Tapi kalau thinking tadi inhibisinya rendah, tinggi, daya hambatnya juga tinggi, mager. Nah, kalau yang intuiting, daya hambatnya rendah, gitu loh. Oh, dia dari luarnya ini rendah, dari Tinggi, dalamnya juga rendah gitu. eh, daya denialnya tinggi, artinya eksitasinya rendah, inhibisinya juga rendah di sini ya. Nah, clear ya, Bu ya? Ya. Kehebatan seorang intuiting itu adanya di kelemahan orang sensing kayak gitu. Selalu Iya, ya. nyilang, selalu nyilang. Ya, nanti kita belajar kenapa harus nyilang kayak gini, kenapa silang. Oh, Dan ini nyilang. Oh, ya oke, nyilang, oke. ya, selalu nyilang. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau orang sensing suka hal-hal yang detail, kebalikannya, detail bagi orang intuiting mumet. Ah, Iya, kebalikannya. Maka kalau ngomong dengan orang intuiting ya selalu yang besar-besar. Kalau orang sensing manusia sejarah, berarti masa ah, lalu sampai saat ini. Itu sensing. ah, Kalau orang ah. intuiting saat ini sampai masa depan. Masa depan. Heeh. Oh, Nah, jangan heran kalau orang intuiting pelupa. pelupa. Oh, Ya, 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 ya. perhatiin aja Mbak Mana. Hampir semuanya orang intuiting adalah pelupa. Ah, Naruh ya kacamata di sih. mana, taunya di kepala itu pasti lupa ya. Ah, Dan kalau orang sensing harus secara step by step, ah, SOP, ah, bagi orang intuiting enggak. Dia bisa mengerjakan dari A sampai langsung ke Z. Diloncat sama dia, atau langsung ke P. Nanti belum beres, tidak tinggal dulu, mikir yang lain lagi, balik lagi, gitu loh. Selalu pikirannya kayak time tunnel ya, loncat-loncat kalau orang intuiting. Iya, dia loncat-loncat ya. Pokoknya Ya, apa yang dia ingat, dia ya. baru kerjain gitu ya, Pak Ben ya. Oke. Jadi apa yang bisa menggerakkan orang intuiting supaya eksitasinya bisa mudah? Ini lihat aja ciri-cirinya ini. Jadi ngomongnya jangan Hmm, kecil, harus yang besar-besar. hmm, Ngomongnya jangan yang sama-sama, yang beda-beda gitu ya, biar 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 terlihat beda, hmm. polanya beragam. Terus, nah ini yang paling penting nih, hal besar dan strategis. Dia seneng banget cerita yang kayak gitu. Hal besar dan strategis. Oh, oh. Selalu, kenapa sih? Oh ya, tapi hati-hati dengan orang intuiting. Hmm. Orang intuiting ini mudah sekali terdistorsi secara sosial ya, karena pengen bedanya itu. Itu bahasanya itu apa Pak Najar? Ini apa Apa ya? namanya?
Distorsi, iya. Distorsi ya, terdistorsi ya, distorsi. Terdistract gitu maksudnya. Apa sih? Bukan. Ah, Apa sih? Misalnya contohnya Amerika disebut itu budayanya atau arketipnya intuiting. Udah bener laki Hmm. sama perempuan, pengen laki sama laki gitu. nah itu kan Ah. Disorientasi, disorientasi, orientasi, disorientasi. Oh, salah disorientasi. arah. Iya, Superman tahu Oh, ya. Mbak iya. Mana Superman tahu? Ah, ah, Apa yang ah. beda dengan kita? Apa yang beda? Ya, Dia pakai celana dalamnya di luar. nah Nah, itu kan itu beda dengan Amerika. kita kan. Nah, seperti kayak gitu. Oh, Itu kan gitu. disorientasi. Oh, maksud. Ah, Dia pengen dia tuh beda. pengen kelihatan beda gitu ya. Pokoknya dia Ya, pengennya berbeda aja gitu ya. iya betul. Kayak ya. Ah, Itu udah salah satu ciri ya orang ya. meeting aja deh. Orang lain rapi pakaiannya, dia pasti ada agak selengean dikit. Ah, Ah, kita perhatiin teman-teman kita sekitar dari mulai zaman SD, SMP, SMA sampai sekarang berkarir. Lah kebanyakan orang yang tweeting tuh kebanyakan di dunia yang penuh tantangan, pengusaha hmm. apa gitu ya. Walaupun dia menjadi pegawai yang rutinitasnya berlaku, itu kayaknya nggak 100% di situ gitu ya tubuhnya gitu. Teman saya banyak PNS yang intuiting, badannya doang, tapi kepalanya ada di luar gitu, Bu. Ah, Ada PNS Jadi teman dia saya. tuh lebih kalau orang intuiting itu emang mereka tuh sukanya tantangan ya, Pak Yes, Ben ya. ya challenge yang baru-baru. Ah, Ya kebebasan ya, cenderung Ya, kebebasan gitu. ada seorang PNS pegawai negeri sipil, dia statusnya pegawai negeri sipil, tapi di luar punya usaha. Ya punya usaha hmm. wisata, punya usaha apa. Nah, disitulah kepalanya, badannya di PMS gitu loh. Ah, Karena oke oke oke. PNS ya rutin kan Senin sampai apa dan sebagainya rutin gitu. Itu boring banget gitu. Mm-mm. Maka Ah, untuk membunuh keboringannya, dia bikin kegiatan di luar. Alternatifnya di oke luar. oke oke. Dapat lah gitu. Clear Jadi ya? kalaupun dia misalnya sebagai seorang pegawai gitu, misalnya Pak Ya, Ben, orang ya. intuiting ini, berarti dia tuh memang nggak bisa dikasih yang rutinitas rutin kayak gitu ya, Oh, dibuatkan yang oh. fleksibel gitu ya maksudnya Pak Ben ya. Iya, nggak gue banget deh. Hmm, Tunggu aja oke. keluarnya gitu. Maka supaya supaya dia tetap stay di situ, berikan dia kebebasan untuk berkreasi di luar. Ada sarana berkreasi di luar gitu loh. Bebas, bebas. Ini Ya, PA saya nih, ini nih intuiting nih, dia ketawa-ketawa dari tadi dengerin. begitu. Nanti saya Agak. diketawain dong ya. Ketawain diri sendiri loh. Jadi makin Iya, paham ya kelakuan orang intuiting ya. iya, paham, Dan paham, hebatnya paham. orang intuiting tuh kayak gini Bu nganggapnya Bu. Di dunia ini hanya ada satu mesin kecerdasan. Intuiting kan. Mm-mm. Bukan intuiting. Hmm. Dia menganggap orang Intuiting. intuiting yang paling super itu. Oke, oke. Nah, ada satu trik untuk berhadapan dengan orang intuiting. Hmm. Kalau saya ke sensing ngomongnya, maka itu direct, langsung, Dari. instruksi. Ah, Ini ya caranya ya, ini SOP-nya ya. Nanti kamu hasilnya dapat segini, ini bonusnya. Tapi ah, kalau ke orang intuiting, jangan pernah direct kayak gitu, tapi hmm. pakai bahasa bertanya. Ya, ya. Seolah-olah mereka itu guru kita. Maka posisi Hmm. pas adalah bertanya. Hmm. Bagusnya bagaimana untuk mencapai target 100% gitu. Oh. Angkanya menentukan target 100%. Kalau kita Eh, kasih tahu orang intuiting 100% ini harus didapat secara begini, itu udah bisa kenapa nyuruh saya, itu dalam hatinya begitu, Bu. hmm. Angka baiknya, bagaimana ini caranya kamu dan tim bisa mencapai angka 100% targetnya. Biarkan dia Hmm. berkreasi, biarkan dia kasih space, biarkan dia kasih kebebasan untuk berkreasi mencapai 100%. Dapat poinnya, Bu ya? Iya, iya. Dapat Dapat poinnya dapat ya? poinnya. Ya, Beda kan antara intuiting dan sensing. iya Tapi beda-beda. sama-sama untuk mencapai target 100%, ini sudah ada SOP-nya. 100% untuk orang intuiting, silahkan pakai cara kamu. Yang penting Hmm. 100% dapat. Oke. Ya, oke, oke.
Oke, nah sekarang kita thinking dan feeling ya. Sekarang feelingnya nih, feelingnya 100%, maka kelemahannya ada di thinking. Hmm. Eksitasinya tinggi, berarti mudah di, Pengaruhi dari luar. yes, mudah dikomporin. Hmm. Sama dengan Udah sensing kan, dikomporin. mudah dikomporin kan? Iya. Bedanya ini, inhibisinya tinggi, Oh. magernya tinggi. Hati-hati dengan ngomong dengan orang feeling. Kamu bisa ya mengerjakan ini ya, seminggu ya, wis tenang, tanggung jawab. Hari ke-1 belum dikerjain, hari ke-3 belum dikerjain, hari ke-4 belum dikerjain, hari ke-5 belum dikerjain. Magernya itu. Hari ke-6 menjelang deadline baru itu dikerjain buru-buru. Dan Hmm. anehnya selesai. Itu inhibisi ya Bu ya. Jadi hati-hati kalau mengasih target ke orang feeling bisa tidak tercapai. Kenapa? Inhibisinya tinggi. Hmm. Ya, 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 Tenang, ya. tanggung jawab itu tanggung jawab saya. Wah, kan mudah tuh direspon kan ya. Tapi udah Ya, belum? ya. Belum. Udah belum? Belum. Sampai Ah. menjelang last minute baru dia kerjakan. Hati-hati. Orang feeling berpotensi seperti kayak itu. Mister Last Minute. Ada timnya orang feeling, Bu? Nah, Ada dua ya hati-hati. kita feeling ya. Heeh. Mister dan Miss Last Minute. Awas. Wah, itu bahaya. Tapi hebatnya, Bu, itu dengan last minute itu beres tuh. Last minute tapi beres gitu ya. Heeh. Oke. Ya, ya. Nah, supaya nggak gitu bagaimana supaya nggak last minute? Heeh. Mainkanlah di ciri-ciri ini yang empatik dan simpatik, mengukur perasaan. Jadi belum Hmm. mengasih job, target dan sebagainya, sentuhlah hatinya. Hmm. Jangan langsung ini ada job, pokoknya seminggu beres ya. Itu tadi hari ke-6 baru dikerjain. Tapi kalau kita sentuh hatinya, bermain empatik dan simpatik, umpamanya karena dia suka ngobrol, sentuh hatinya bagaimana? Kalau dia sudah punya keluarga, tanyain. Gimana keadaan rumah kamu? Istrinya bagaimana? Anaknya Ah. bagaimana? Nah, si Anu gimana? Hmm. Katanya kemarin minggu kemarin nggak sekolah karena sakit. Sentuh di situ-situ. Ya. Ini nggak perlu nunggu hari ke-5, hari ke-6. Saat itu pun beres ngobrol, dia kerjakan. Kenapa? Karena temennya sudah masuk ke hati dia. Gitu ya, Bu ya? Karena Ya, kalau ya. tidak disentuh hatinya, punya potensi inhibisinya yang tinggi itu aktif. Oh, Yang ya, ya. aktif bagaimana? Sentuh hatinya. Oke. Clear ya? Ya, clear, clear. Jadi jangan langsung masih kasih job, tapi disentuh hatinya, tanya kesehariannya, tanya. Pokoknya ngobrol deh, mau dia biar bangkit, baru jejelin tugas gitu. Nggak perlu jejelin uang, tapi di jejelin tugas sebelumnya sentuh hatinya. Sama kalau kita ke anak kecil yang feeling, jangan diomongin macam-macam dulu. Yang pertama dipuji, dipeluk, disayang-sayang, udah gitu boleh nggak minta tolong ibunya beliin anu, pasti diturutin. Karena sudah tersentuh hatinya, ya. Sehingga inhibisi yang tinggi ini bisa dengan mudah diluluhkan kayak gitu. Clear ya? Chemistry-nya cinta. Iya. Oke, clear. Oke, next. Nah, insting ini tanpa eksitasi, tanpa inhibisi. Karena posisinya bukan di posisi yang di sini, di kepala, dia adanya di bawah, maka di sana nggak ada lapisan. Karena yang menunjukkan eksitasi inhibisi itu lapisan. Ya, maka di sini dia adanya. Makanya disebut tanpa eksitasi. Dia lebih ke naluri spontan. Ya, di sini Oh, secara oke. presentasinya 50-50, 50-50, nggak ada yang 100%. Nggak ada kelemahan sekaligus nggak ada keunggulan bagi orang insting rata-rata. Mhm. Mhm. Ya seperti kayak kita dari dulu dari TK sampai zaman SMA kita diinstingkan rata-rata nggak ada yang unggul di satu. Rata-rata. Iya. Nah orangnya kayak gini, to the point. Maka ngomong kalau ke orang insting ngomongnya to the point aja, nggak usah pakai belok kiri belok kanan. Temannya Hmm. banyak, tapi yang jadi sahabat sedikit. Temennya banyak, tapi yang jadi Ya. sahabat sedikit. Karena dia bisa masuk kemanapun. Orangnya Ah. generalis, simpatis gitu ya. Pragmatis, minta A, kasih A itu aja deh. Hmm. B kasih B.
menolong. Maka kata kuncinya untuk orang insting adalah tolong, 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 tolong. Oh, Selalu ada kata tolong. Itu oke. gampang sekali, mudah bergerak dia. Mm-mm, Ya. mm-mm. Nah, ini ada analogi nih, ada analogi ke anak kecil. Kalau kita ibunya menyuruh beli minyak sayur ke orang ke 4-5 orang ini masing-masing responnya beda-beda. Nah, tolong beliin minyak sayur. Respon orang sensing selalu katakan banyak yang mengatakan ini, ada kembaliannya enggak? Ya, orang tinggi bagaimana? Kenapa harus saya? Kan ada yang lain, nggak masuk akalnya dia. Orang intuiting, Ya. jangan sekarang beli minyaknya, di luar masih panas. Atau jangan sekarang, sebentar lagi hujan gitu kan. Nanti Hmm. aja gitu. Orang feeling, beli minyak sayur, oh nggak mau. Kenapa? Sebelumnya disakitin oleh ibunya. 4 orang itu responnya beda, betul? Iya, betul. Kembaliannya berapa? Kenapa harus saya? Jangan sekarang, nggak mau, oh ngambek kayak gitu ya. Tapi Mm-mm. kan dengan insting, nak tolong beliin minyak sayur, siap. Itu nggak pakai eksitasi inhibisi soalnya. Hmm. Clear ya? Mm-mm. Maka kalau ada kecelakaan di lampu merah, 4 respon dan 5 respon pun berbeda. Begitu ada kecelakaan, orang sensing meresponnya, aduh kalau saya tolongin, saya terlambat nih waktunya nih. Nanti dipotong gaji dan sebagainya. Itu tuh respon pertama. Nolongin nggak? Enggak kan? Orang thinking. Makanya kalau lihat lampu merah tuh lihat dulu. Udah kuning atau mana? Dikomentarin semuanya, dianalisa. Nolong nggak? Enggak. Intuiting. Nah, supaya nggak terjadi miss apa kecelakaan, harusnya lampu merahnya posisinya di sebelah sini atau ngegantung. Ini kan terhalang pohon dan sebagainya. Sama, nggak menolong juga. Orang feeling. Begitu ada kecelakaan, langsung ribut. Tolongin, tolongin. Apa ambulan dan sebagainya. Ribut. Ribut dengan kejadiannya itu. Akhirnya nggak nolongin juga. Orang insting karena dengan naluri dan responnya langsung nolong gitu loh. Oh, gitu. Clear ya? Ya, clear, clear. Itulah respon dari kelima macam orang itu. Ini lihat aja nanti begitu kejadian di kantor atau mana. Gampang, nikmat sekali merespon apa tanggapan atau respon dari setiap orang. Pasti beda-beda, tergantung bahwa Hmm. kecerdasannya. Mm-mm, mm-mm. Makan yuk. Jawaban orang sensing apa? Siapa yang traktir? Tapi beda kalau ngajakin orang feeling. Makan yuk. Makan sama siapa? Ya kan? Orang feeling makan sama siapa? Oh enggak males. Tapi kalau sama si Anu, oke gitu. Itu orang feeling, nggak subjektif. Hmm. Makan orang thinking, oke sebentar lagi 5 menit lagi ya. Ini belum waktunya belum pas gitu. Sesuai jadwal kalau orang thinking. Orang intuiting, makan yuk. Makan di mana? Makan di yang tempat kemarin. Nggak mau, udah tahu rasanya begini. Harus di tempat yang baru. Makan, beli minyak sayur, kecelakaan, apapun pasti punya respon yang berbeda dari kelima tersebut. Mm-mm. Beda dengan orang insting. Makan yuk, hayu dimanapun, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, makan apapun. Hmm. Nah, lebih paham ya sekarang ya? Ya, paham. Nah, bayangin kalau kita nggak paham, makan yuk, ogah, lu sama gua nggak mau diajak. Pada orang feeling ada sesuatu mungkin gitu kan ya. Hmm. Kita paham ini, nggak ada istilah penolakan, nggak ada istilah denial, nggak ada istilah susah banget sih diajaknya, nggak ada. Karena kita sudah tahu Hmm. kunci-kuncinya. Besok makan dengan si Anu loh, ikut kan? Oke, nah kayak gitu loh. Makan di sana, tempatnya ini pasti lebih lebih enak karena beda loh tempatnya. Orang intuitif ngomongnya. Makan yuk, 5 menit lagi kita makan ya. Orang tinggi ada persiapan untuk 5 menit lagi. Karena kalau serba dadakan orang tinggi nggak bisa. Dia planningnya udah pas gitu di timingnya gitu supaya efektif. Orang sensing, yuk makan yuk, gua yang bayar tenang. Oh kencang orang sensing pasti. Clear ya, Bu, ya? Iya, clear, clear, Pak. Oke, next. Ini ada ini dua ini. Ini lebih ke ya, ciri-cirinya aja ya. Mm-mm. Ini bisa dibaca. Objektif, efektif dan sebagainya, optimis terkonsep, andaikan perasaan dan sebagainya. Ini sudah diulang sama saya tadi ya. Mm-mm. Jadi kita lebih ke sini sekarang. Mm-mm. Yang jadi kunci adalah ada diagonal produksi dan ada diagonal organisasi. Tadi saya nyebutin ada silangan.
yang mempunyai perbedaan dan persamaan. Mm-mm. Yang pertama ini kita lihat Mm-mm. persamaan. Orang thinking dan orang feeling, walaupun dia bersilangan, tetapi ada persamaan. Persamaannya adalah di urusan dia senang ngurusin orang nih, dua ini. Ya, Persilangan. senang ngurusin orang. Ini mempengaruhi orang, walaupun tanpa struktur. Ini mempengaruhi orang, tapi harus ada struktur, jabatan, SK, dan sebagainya. Formil. Ini managerial skill, managerialship. Kalau ini leadership. Beda ya. Oh. Orang leader dan seorang manajer. Mm-mm. Kalau lead kan lead aja, artinya lead itu memimpin. Ada wadahnya, ada Mm-mm. hierarkinya, ada strukturnya, nggak ngaruh bagi leader. Yang penting bakar, ya bakar Mm. semuanya itu. Tapi kalau dia thinking, bakar, lu siapa? Nyuruh-nyuruh gua gitu. Harus ada strukturnya gitu. Tapi dua-duanya sama, ngurusin orang. Ngurusin orang. Ya, yang sensing dan intuiting itu ngurusin barang. Yang satu produser, yang satu masarin atau consumer. Gitu. Makanya di sini disebut dengan diagonal produksi. Diagonal produksi. Kalau di ini diagonal organisasi urusannya dengan orang. Ah. Nah, dari sini pun kita sudah bisa ngambil kesimpulan. Oh, berarti karir atau apapun di situ kita bisa lebih mengarahkan. Sekolah pun. Oke, nak, kamu sekolahnya urusannya dengan bisnis aja ya, sekolah bisnis, sekolah ekonomi dan sebagainya. Ini dua orang ini, ya kan? Hmm. Ini bisa dengan manajemen kalau ini manajemen orang gitu kan ya. Kayak gitu. Yang satu produser, yang satu apa tadi, Pak Ben? Ini produser, bisa Yang consumer bisa atau seller juga bisa. ah, Pokoknya ah. barang aja, barang itu mau diapain? Jadi kalau untuk memproduksi ini, memasarkan ini apa? Jualannya yang ini gitu lah. Yang Ah. penting. Ya, oke. Kalau Thinking nggak perlu intuitingnya apa di- tadi, Pak Ben? Kalau Kenapa? sensingnya, kalau si sensingnya itu dia seller atau produser, Consumer ya. intuitingnya, Itu oh, produser atau oke. konseptor atau apa lah. Pokoknya yang Oh ya, penciptaan. oke. Convention ya. Jadi yang thinking, managerial shape, kalau Mm-mm. feelingnya leadership. Leadership. Dari keempat ini kan kita sudah jelas gambaran mengarahkan seseorang ke arah mana gitu kan. Ya. Ya, thinking nggak melulu di dunia teknik, kalau bisa juga di dunia manajemen. Ya, Hmm. kayak gitu. Oh, thinking karena dia hebat mikirnya, udah di dunia teknik aja. Ada juga yang passionnya nggak di dunia teknik, tapi dia passionnya di lebih ke apa namanya jenjang jabatan karir. Kalau dia di perusahaan, umpamanya jadi CEO. Kalau dia di pemerintahan terus kabar kasih terus sampai kepala biro atau apa gitu kan. Ini yang dia kejar orang thinking. Karena di sana ada tahta, ada kursi. Hmm. Kalau feeling, nggak peduli yang tahta atau kursi. Yang penting ada followers yang banyak. Hmm. Karena ada followers yang banyak, maka banyak yang mendengarkan dia gitu sebagai konstituennya dia. Hmm. Paling seneng bagi orang Hmm. feeling itu didengar omongannya. Maka banyakin follower lah gitu loh. Hmm. Kalau ini Berarti feeling itu juga dia suka tampil gitu kan, sama kayak sensing ya, Pak Ben ya? Nah, tampilnya orang sensing dan orang feeling itu beda. Tampilnya Oh. orang feeling untuk populer, tampilnya Uh-uh. orang sensing untuk pamer. Pamer pencapaian. Oke? Oh betul itu, Oh, benar-benar betul. benar. Saya nggak nyinggung ya, ini Betul kenyataan. betul. Betul betul betul. Pamernya orang Oh iya iya sensing, iya, aku pamer paham. orang sensing itu pamer. Kalau orang feeling, pengen populer itu aja. Ah, pengen populer. Iya, itu doang. Oke oke ya ya ya. Aku Betul ya. ngerti ya ya. Pamernya orang thinking itu dengan jabatan yang tinggi. Pamernya Hmm. orang intuiting, show-nya orang thinking itu ada ya, ya dengan penciptaannya gitu loh, pencapaiannya, Hmm. prestasi kan. Ya begitu. Orang thinking logis, objektif, tapi raja tega. Hmm.
Pokoknya A ya A. Kenapa? Berdasarkan data ini. Kamu di luar data ya sudah nggak bisa. Tega kan itu kan? Ya, kalau Ya. kita lihat debat semalam, kalau lihat Pak Anies, tega banget ya ngomongnya. Saya barusan lihat Hmm. di YouTube, tega banget ya, kena itu Pak Prabowo juga. Ya itulah orang thinking gitu loh. Hmm. Kalau orang feeling, pandai berempati tapi mata keranjang. Ini apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan analogi, tetapi kebalikannya itu apa namanya? Bahasanya tuh? Itulah ya kebalikannya. Suka rajin ulet tapi suka senang-senang, yaitu pamer tadi. Suka tampil, tampilnya tampil Hmm. pamer gitu ya. Peniru, pencipta, leader ya. Kreatif, konseptor tetapi asosial, tidak bersosialisasi gitu loh. Menganggap dirinya Intuiting paling tuh gitu. hebat. Ah, Negatifnya ya, Raja Tega, ah. sosial, suka senang-senang, happy-happy gitu ya. Terus mata keranjang ini negatifnya. Hmm. Buas, bagi orang insting itu buas galaknya itu negatifnya. Ah, galak. Tapi semua ini adalah perilaku normal. Mata keranjang bagi orang feeling Hmm. normal. Mata keranjang bagi orang thinking nggak normal baru begitu. Ah. Mata keranjangnya bagi orang intuiting itu nggak normal. Mata keranjangnya Hmm. eh, orang insting itu nggak normal kayak gitu. Hmm. Clear? Hmm. Raja teganya orang thinking itu normal, tapi rajanya orang feeling nggak normal kayak gitu. Jadi masing-masing positif dan negatif di masing-masing ini adalah perilaku normal. Oke ya. Oke, clear. Hmm. Nah, Ngerti ya. kita ke slide berikutnya. Nah ini kalau kita bisa simpulkan bahwa diagonal produksi dan diagonal organisasi. Kalau diagonal organisasi punyanya orang thinking dan feeling itu inhibisinya tinggi. Diagonal produksi yang Inhibisi. bilang ya kayak gitu. Inhibisinya rendah, ya. Terus Hmm. eksitasinya rendah, ini eksitasinya tinggi. Ini kesimpulannya. Kalau untuk mempolakkan, ya. Oke? Hmm. Gimana Pak kalau yang ini dijelasin misalnya kalau eh, dikasih perumpamaan yang ini gimana? Oke. Orang atas Ah, itu keras kepala, maka eksitasinya iya, rendah, sulit dipengaruhi dari luar. dari luar. Oke. Orang atas, orang thinking dan orang Mm-mm. witting. Kebalikannya berarti kan mudah Ya, dipengaruhi. ya, ya. Apa itu? Sensing dan feeling. Nah, kita cukup belajar satu ini aja, ngapalin yang satu. Ah, ya, ya, ya. Oh, aku ngerti, ngerti. Eksitasinya rendah berarti orang atas. Inhibisinya Mm-mm. tergantung nih, clue-nya mau yang mana? Rendah-rendah. Oh, berarti saya pegangin aja deh. Eksitasi rendah orang atas, inhibisi rendah berarti produksi gitu loh. Dapat tuh kan. Mm. Produksi apa? Mm-mm. Sensing and waiting. Itu rendah. Yang lainnya ya dibalik-balik aja. Ini buat Mm. untuk apa kunci buat ngapalin aja Ya, ya. Oke, ya. oke. Buat ujian nanti ada, Bu. Ada ini. Oh, Jadi iya, oh, ya, oh, baik. oh yang dipegang mana? Yang tinggi-tinggi. Oh berarti eksitasi tinggi dan inhibisi tinggi. Eksitasi itu tinggi itu punyanya yang bawah, sensing dan feeling. Inhibisi yang tinggi Mm. itu apa itu? Oh dia organisasi, feeling dan thinking kayak gitu. Mm. Dia kan tinggal dilengkapin. Iya, iya. Dua aja nggak perlu dihafalin semua, repot. Iya, iya. Oke, next ya. Nah, ini tadi golongan darah sudah direview dari awal kan ya. Mm-mm. Wah, AB itu sensing. Respon Mm-mm. pertama, ya reaksi spontan yang pertama itu golongan darah. Mm-mm. Tapi tetap begitu berat permasalahannya, mesin kecerdasan yang main. Mm. Oh itu feeling, saya feeling darahnya kebetulan saya oh ya feeling habis bu. Iya, feeling habis ya. Sensing AB, thinking A, thinking darahnya oh ya feelingnya dulu yang muncul baru ke thinking gitu loh. Hmm. Itu tuh kombinasinya.
Saya intuiting, tapi saya punya apa namanya bergaining kok, punya bargaining seperti orang sensing. Mungkin darah dia AB gitu loh. AB Hmm, kan seolah-olah menjadi ini kan. Setelah seperti dilihat sensing. hasilnya sensing. Ternyata golongan darahnya B. Ah, nggak kayak gitu. Saya bisa membuat ide-ide gitu loh. Idenya ide murni atau ide ceplokan gitu kan. Ide Ah, modifikasi kayak gitu. Nah, amati, tiru, modifikasi ya ide juga kan, cuman bukan punyanya mm-mm. Intuit kayak gitu kan. Intuiting tuh berarti kayak dia idenya tuh ide murni Murni. gitu, Ya. murni ya kan. Dari kertas kosong ibaratnya dia bikin gitu ya. Kalau Yes. sensing enggak, dia ATM aja gitu ya Pak ya. Ya, ATP, Bu. Hmm. Bukan ATM, ATP. Amati, tiru, plek. Ya. Diubah lebih rapi, diubah lebih cemerlang gitu aja. Tapi plek langsung gitu. Ya. Oke. Kalau ada sinetron tersanjung satu, tersanjung dua, tersanjung tiga, gitu aja terus. Selama masih laku dibikin serialnya gitu. Hmm. Nah, sutradaranya orang sensing tuh. Hmm. So, ya itu tadi Titanic satu, ada Titanic dua gitu. Nah, Oke ya. oke. Next. Nah, ini berhubungan nanti dengan pola hubungan jari ini. Jadi ini kalau teman-teman saya di dunia psikologi ini ada missing link ya. Kenapa kita butuh mentor? Kenapa kita butuh guru, butuh coach ya? Kita untuk penggemblengan ke depan supaya lebih maju, lebih kencang lagi dalam rangka pembentukan yang 80%. Hmm. Kita ini adalah yang 20%. Kalau Hmm. untuk pendukung yang 80%, kita butuh tiga ini nih. Tiga karakter. Yang pertama mentor, coach, dan guru. Siapakah mereka? Nah, kita lihat di sini, Bu. Nanti di Panajer ditajemin lagi, tapi saya akan membahas yang ininya, apa lebih ke mesin kecerdasan. Oke, Hmm. Ibu tangannya Mbak mana tangan kanan di atas coba, tangan ke atas, Tangan ke atas, kanan. liatin ke kamera ya. Ini tangan saya liatin ke kamera ya. Sebentar, sebentar, saya liatin ini aja. Nah, tangannya ada dua gini kan. Kalau saya tangan kanan ya sama ya Bu ya posisinya ya. Yang jempol ini, angkat jempolnya kayak gini Bu. Angkat aja jempolnya kayak gini. Oke. Ini adalah sensing. Hmm. Maka kalau ketemu orang Sensing. sensing, sensing ya, ketemu orang sensing langsung kasih jempol Bu. Keren, abis gitu Oh, ya. Dan oh. orang jempol ini salah satu tangan yang kuat. Kalau kita pegang apapun, pegang tangan, ini dikunci dengan jempol kan. Bayangin kalau gini aja ke tanpa jempol, nggak ada Hmm. kekuatan. Tapi penguncinya adalah jempol. Nah itu fungsi Oh orang iya sensing. ya, Orangnya kuat secara physically dan harus disanjung gitu loh. Artinya disanjung harus kenapa? disanjung Kita ya. kita pakai tadi itu eksitansinya tinggi, mudah direspon dari luar kan? Ya udah sanjung aja, Iya ya. komporin aja gitu loh. Karena orang sensing dan feeling Ah, mudah sekali direspon gitu loh. Yes, hmm. keren, orang sensing jempol aja udah tuh kasih. Oke, sensing. Oke, Yang kedua ini apa ini? Yang telunjuk, thinking berarti ya. thinking. Thinking, pastikan teman-teman ibu yang orang thinking telunjuknya sakti bu. Telunjuknya sakti. Gini kan? Kamu begini begini, pastikan telunjuknya sakti. Kalau nggak sakti telunjuknya, diragukan ketinggingannya gitu. Oh gitu. Orang tinggi kan sedang senang nunjuk. Iya, suka nunjuk Ini ya. ini artinya komando kan? Mm-mm. Nah itu. Yang tengah ini adalah insting. Hmm. Insting nggak ke kiri nggak ke kanan. Insting. Jangan kebalik ya. Kalau balik marah ntar ya. Nah gini aja. Adanya di tengah sebagai penyeimbang, nggak ke kiri nggak ke kanan. Penyeimbang. Yang jari manis ini adalah orang intuiting. Adanya dia Hmm. manis-manis pasti dia di intuiting. Cincin kawin adanya di jari manis. Nggak mungkin Hmm. itu kan. Makanya disebut jari manis. Mm-mm. Pokoknya yang manis-manis. Mm-mm. Kecil-kecil cabai rawit ini adalah orang feeling. Feeling. Ah. Walaupun kecil, dia tapi punya power yang besar. Kecil-kecil cabai rawit. Nah, kita kembangin tangan kita kayak gini ya. Saya akan counting akan mempolakan ada pola mendukung dan menaklukkan. Pola mendukung seperti kayak gini. Sensing mendukung orang thinking.
Thinking. Thinking mendukung orang Thinking mendukung insting. insting mendukung orang Insting mendukung intuiting. intuiting mendukung orang Intuiting mendukung feeling. feeling mendukung orang sensing. Sensing. Itu siklus Iya. tertutup terus aja kayak gini, ngalir Iya. ya. Terus bagaimana kalau saya Mm-mm. mau ngomong dengan orang ini, nanti ada polanya. Jadi kesimpulannya mendukung orang sensing merasa Mm-mm. terpanggil untuk selalu mendukung orang thinking. Thinking. Berarti tanpa diminta pun minta tolong ke orang sensing, orang thinking nih, dia sudah terpanggil 50% untuk mendukung orang thinking gitu. Ah. Sama juga, saya orang insting. Pasti orang thinking ini merasa terpanggil untuk mendukung orang insting. Ah. Putarannya seperti kayak gitu. Saya kebenaran orang feeling. Nah, kalau ketemu mitra saya yang orang thinking, orang intuiting, pasti dia merasa terpanggil untuk mendukung saya. 50% minimal itu. Hmm. Nah, dari ini yang disebut dengan pola dukungan, mendukung ya. Hmm. Maka carilah tangan kanan terbaik kita adalah yang berada di belakang kita. Kurang sensing. Oh, ya, Di belakang ibu siapa? feeling. Yes, itu tangan kanan ibu. Mm-mm. Karena Oh, gitu. pemberi pujian yang terbaik bagi orang sensing adalah orang feeling. Feeling. Nah, pendukung terbaik orang sensing adalah feeling. Mood Hmm. booster orang sensing adalah feeling. Hmm. Clear ya? Kalau Ya, saya clear. sensing, siapakah pendukung terbaiknya? Pendukungnya thinking. Yes. Orang insting yang serba masuk sana masuk sini tanpa pendirian dan sebagainya, pokoknya ngacak kemana-mana orang insting. Butuh orang yang pasti-pasti. Siapa itu? Thinking, kayak gitu kan, mendukung. Thinking. Dan dia pengen aja nolong orang thinking, orang insting tuh. Kenapa? Karena posisinya di belakang orang insting. Hmm. Clear ya? Ya, Orang clear. feeling yang suka ngomong kadang-kadang kehabisan ide, butuh ide-ide yang segar dan kreatif yang baru, butuh orang insting, ya orang Orang intuitif, insting. intuiting dan sebagainya. Nah, di dunia psikologi inilah yang disebut dengan missing link. Kok bisa begitu ya katanya? Dan ini sebuah keterpanggilan. Terus bagaimana hubungannya kalau suami orang feeling, istrinya orang sensing, umpamanya? Itu suaminya pengennya dukung istri aja kayak gitu. Yang ideal bagaimana seharusnya? Suaminya didukung oleh Istrinya. istri. Kalau saya feeling berarti idealnya punya istri orang. Kalau saya feeling istrinya intuiting kan kayak gitu kan ya. Ya. Tapi karena saya sudah terjadi, istri saya sensing, maka saya mendukung dia pun nggak ada rasa capek, biasa-biasa aja. Tidak merendahkan sebagai seorang suami. Karena itu udah panggilan. Aduh kasihan nih istri saya mau banyak kerja, tapi lambat, ganti handphonenya, kayak gitu. Kalau dulu mungkin karena saya tidak mengerti, kan bisa dipakai, debat dulu dan sebagainya. Karena saya ngerti ya sudah, kayak gitu tuh. Ada pemakluman. Oke, itu mendukung ya Bu ya. Siklus yang tutup muter kayak gini. Ada lagi yang menaklukkan. Kita angkat lagi jarinya. Angkat lagi jarinya. Ini mendukung satu langkah. Tapi kalau dia lewat satu, sensing, lewat satu, larinya ke mana nih? Menaklukkan intuiting. Apa ini? Tengah? Insting. Nah, loncat satu kan? Thinkingnya diloncat ya. Sensing, menaklukkan insting. Nah, insting menaklukkan apa? Insting menaklukkan feeling. Yes. Feeling menaklukkan apa? Loncat satu. Thinking. Yes. Thinking menaklukkan? Intuiting. Nah, itu pola menaklukkan. Loncat satu. Ya. Sensing akan merasa turun satu step pada saat bertemu dengan orang intuiting. Secara chemistry. Ketemu orang itu lagi. Udah tuh.
kadang-kadang kita tidak sadar seperti kayak gitu. Mungkin dia adalah orang intuiting. Kalau kitanya sensing. Turun satu step tuh maksudnya dia Gimana ya? Agak merasa apa? Riku Beb? kayak gitu ya. Riku, Ah, aduh nggak enak amat sih. Perasaan gimana sih kayak gitu tuh? Pernah kan merasa kayak gitu kan? Males atau apa gitu lah. ah, oke. Atau sungkan gimana sih? Itu tuh biasa ketemu Hmm, dengan orang yang menaklukkan kita gitu. hmm, Ada kemungkinan oke dia yang oke. menaklukkan kita. Maka karena dia menaklukkan kita, jadikanlah dia sebagai mentor kita. Hmm, Kalau mentor kan pasti nurut. Apa yang dikatakan mentor pasti mentinya kita yang ditaklukkan oleh mentor pasti nurut gitu. Nah, ini hubungannya dengan ini kan Bu ya, dengan yang tadi mentor dan guru. mentor, ya, ya. Nah, kalau yang tadi yang mendukung kita itu kita sebut coach, pelatih kita, pendukung kita, manajer kita. Oh, Jadi kalau ada orang yang menganggap coach itu, oh berarti kita patut bersyukur kita dibantu oleh mereka gitu loh. Pembantu ah, terbaik adalah coach kita yang berada di belakang kita. Guru terbaik kita adalah apa pemberi instruksi kita yang terbaik adalah mentor kita yang menaklukkan kita hmm, gitu. Clear ya? hmm, clear clear. Nah, ini dihafalkan, ini bisa diterapkan ya tadi tuh. Stephen multi angle bisa di parenting, bisa di couple, bisa Hmm, di produksi, bisa di finance, bisa di politik. Ini dipakai semuanya. hmm, Pada saat kita di dunia parenting, kita sensing, anak kita feeling. hmm, Secara hierarki, anak itu mendukung kita kan, ya. tapi bisa juga sebagai penghambat anak kita ini. Kenapa? Karena kita posisinya ada di depannya dia. Bagaimana Ah, anak mau maju, begitu mau maju ada ibunya di depan sebagai seorang sensing yang menghalangi kita. ah, Maka di dunia parenting ada istilahnya bagaimana sih kalau ibunya sensing, anaknya feeling, tindakannya bagaimana? Salah satunya adalah clue-nya berilah jalur atau bukakan jalan supaya feelingnya ngalir gitu, muter, nggak terhambat hmm, oleh ini. Mih hmm, atau Bunda, aku mau training ngapain training? Ini ada punya potensi begitu. Ngabisin duit aja ngomongnya, mentang-mentang ibunya sensing ya, umpamanya gitu. hmm, Tapi kalau dia hmm, pengen maju, walaupun dia berapa biayanya, akhirnya memberikan jalan, akhirnya ngalir gitu ke sini. hmm, Bayangin kalau orang oke. nggak paham itu gitu loh. Ya ya. Beda lagi kalau sensing punya anak orang thinking. Bun, aku beli motor, oke beli aja. Kenapa? 50% udah mendukung thinking. Kenapa? Ah, Makanya ada anggapan, pilih kasih amat ya si ibu mah dengan yang ini, dengan yang anak yang ini gitu loh. Apalagi punya anak ini ah, insting. Apalagi kamu minta apa lagi? Ya udah nggak mudah nggak udah baru ngomong gitu aja si anaknya yang insting udah takut. Kenapa? Karena insting takut sama ibunya gitu loh. oh, Begitu ketemu anak yang intuiting, apa sih si bunda ngomong kayak gitu aja? Sebodoh amat lah gimana saya aja gitu loh. Kenapa? Si bundanya pasti kalah orang intuiting kayak gitu. kalau dia sama-sama, aku sensing ekstro, anakku yang kedua sensing ekstro juga. Oke, pada saat piknik, piknik bersama. Pada saat berenang, berenang bersama. Pada saat tidur, tidur bersama. Pada saat belanja, belanja bersama. Ah, Partner. hmm, Bunda ini gimana matematiknya susah? Oke, kita kerjakan bareng-bareng yuk. Bunda renang yuk. Oke, kita renang bareng kayak gitu. ah, oke Partner, oke Bu. oke. Hmm, 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 hmm. Clear ya? Atau Pak Najar bisa Ya, disebut dengan guru ya kalau sama ya Pak Najar ya? Guru karena dia Ya. bahasanya sama, cepat Yes. paham, Tuh. oh, cepat yang sama komunikasi. itu guru, ya Guru ya. Mentor itu siapa, Bu? Yang? Mentor itu yang mengalahkan. menaklukkan, Oke, coach, coach itu yang mendukung, guru. guru itu yang sama. Oke. Berarti untuk penggemblengan diri kita, kita perlu ketiga tokoh ini Ah, di dalam menggolkan sebuah. Ini kita apa nih personal branding?
harus dibikin programnya oleh mentor, harus dijalankan oleh coach untuk memastikan programnya jalan yang diberikan oleh mentor. Harus ada pendamping terbaik atau Hmm. guru. Maka penggemblengan untuk menuju personal branding yang pas dari dia akan terwujud. Ah, Kebayang? kebayang. Untuk pembinaan seseorang di dalam prestasi butuh 3 orang ini. Sudah Hmm. menguasai ilmunya, ya tinggal deal-dealan aja. Mau jadi apa ini anak ini? Mau juara olimpiade? Mau jadi apa? Kita tinggal pilih mentornya siapa yang menaklukkan dia. Cari profesornya atau Hmm. orangnya. Pilih Hmm. coachnya pendukung dia, gitu kan. Cari yang punya kompetensi sebagai coach, pelatihnya untuk dia dan posisinya mendukung dia gitu loh. Pasti Hmm. ngelatihnya pun akan sepenuh hati gitu loh. Hmm. Cari pendampingnya dia, apa partnernya gitu loh. Hmm. Bayang ya, Sparring juga. sparring partnernya, Hmm. sparring Oh, gitu. Kebayang cepet nggak Bu kira-kira Bu? iya cepat. Dia akan patuh terhadap program guru, program mentor. Dia Ya. akan senang karena dilayani oleh coach. Heeh. Dia akan karena ada sparring, dia akan terpicu oleh sparringnya. Oh teman saya udah bisa, masa saya nggak bisa kayak gitu terus. Ah. Hubungannya apa dasarnya dari mana? Pilihlah orang-orang yang tepat berdasarkan ini gitu loh. Ah, Di ya. samping kompetensi Bu ya. Ya pasti. Hmm. Hmm. Itu tadi walaupun saya feeling tapi punya anak insting tapi kompetensinya dalam hal bidang tertentu lebih tinggi saya ya tetap aja nggak mempan gitu Bu. Hmm. Hmm. Tapi kalau yang ngerengek tentang urusan anak ya pasti kalah gitu loh. Pokoknya anak kak orang tua gimana ya. Apalagi insting gitu, saya feeling itu pasti kalah kayak gitu. Tapi kalau untuk Hmm. level-level kerjaan dan sebagainya kompetensi tetap. Setelah dapat mesin kecerdasannya, pola hubungannya dapat, lihat kompetensinya. Lihat kompetensinya. Oke, minimal yang pola hubungan ini sebagai pintu masuk. Lebih mudah biar lancar ke depan. Termasuk Oke. pembentukan tim di tim ibu ya. Ya. Ya pakai aja ini. Hmm. Penasihat spiritual kita, carilah yang menaklukkan kita. Hmm. Dulu apa namanya mentor. Oke ya, clear ini Bu ya. Nah, Ya, kalau clear. clear, maka fokus satu hebat. Nah, hebatnya orang sensing di harta, hebatnya orang thinking, Di chemistry-nya, tasta. nah kayak gitu-gitu. Hmm. Nggak mungkin salah deh, kecuali orang thinking ngejar kata, agak repot. Sehebat-hebatnya mengejar kata, cuma 40% doang gitu loh. Hmm. Apalagi thinking mengejar cinta, mengejar pengaruh, sehebat-hebatnya cuma 20% doang. Sisanya ujung-ujungnya, kalaupun berhasil, ujungnya kebongkar. Oh, pencitraan. Oh, masking. Hmm. Kayak gitu loh. Ah. Dan sebagainya. Ya, harta, tahta, kata, cinta. Masing-masing orang bisa sukses dengan hartanya, tahtanya, katanya, cintanya, dan bahagia. Oke, arah hidup terbentang di karpet merah, udah jelas tuh. Dan yang paling penting ini, ongkos penyelenggaranya lebih murah, nggak ada biaya coba-coba, Hmm. ya kan? Ya, Investasi ya. jelas. Oh, anak saya ini sensing nih, seneng banget dia urus apa yang jadi dokter. Itu Hmm. udah kita semuanya pada sudah 5 tahun. Oh, seneng dengan kegiatan dokter. Ya sudah, mulai dari sekarang kan kita mulai invest tuh. Saya mau beli tanah di depan jalan utama. Buat apa? Buat ke depannya dia nanti anak saya prakteknya di sini, pokoknya mumpung masih murah, gitu kan? Akhirnya kan Hmm. ke situ. Nah, saya akan masukkan ini. Oke. Saya akan ngapalin tentang apa belajarnya berhafal aja. Keunggulan di hafalan. Dokter kan nggak hafalan. Mulai dirancang SMA mana, kursusnya di mana, universitas mana, prakteknya di mana, sampai prakteknya tadi. Bikin kliniknya di mana. Hmm. Orang tua kan Ya, lebih ya. gitu loh. Ya, penemuan kalau udah orang udah tahu who am I-nya, arah hidup terbentang di karpet merah. Jelas, berarti prestasi yang ada di situ. Hmm. Ada yang ada di situ, kekayaan yang ada di situ dan sebagainya, karya yang ada di situ. Oke, itu akhir dari sesi 2 ya, Bu ya. Oke. Makin clear ya, tapi Ibu pegang erat-erat yang tadi nih, yang segi 5 ini. Ya. Ini sampai kapanpun di bidang apapun ini kepake. Ya, ya.
pegang erat-erat, jangan sampai lepas. Oke. Nanti setelah ini ada hubungannya introvert dan extrovert, gue lebih tajam lagi. Nah, ini bagian panajar ntar yang ini. Baik, Iya. itu mungkin sesi ini di WSL 1 sesi sudah berakhir. Nanti kita besok ketemu di WSL 2 Ibu ya. Oke, Iya, Pak baik, Najar, baik. terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Pak Najar, ininya, mic-nya, mic. Pak Najar mic-nya. Oke, makasih banyak Om Ben. Sesi Siap. kedua udah beres, kelar ya. Sebenarnya ini lumayan tepat waktu ya, cuman waktunya tadi kita mulainya molor aja, tapi nggak apa-apa. Ini keren. Oke, Eh, eh, Ibu Mana mau istirahat dulu atau mau langsung? Saya mau ke toilet sebentar, Oke, boleh? boleh ya. Kita stop dulu, Ya. nanti saya siapkan untuk sesi ketiga.